Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai saja untuk materi hari ini. Sebelumnya saya sampaikan selamat sore kepada semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan online ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan untuk mengikuti perkuliahan online. Kita langsung saja ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21, tapi untuk yang upah satuan, borongan, dan jasa tenaga ahli. Nah, untuk upah satuan ini adalah upah yang diberikan atau yang diperoleh oleh karyawan, ya, oleh karyawan. Ini termasuk tergolong pegawai tidak tetap, ya. Ini berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Jadi dia dalam satu hari itu menghasilkan berapa satuan, ya. Jadi dihitung proyek ataupun hasil yang diperoleh. Rata-rata upah yang diterima dalam sehari dikalikan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan sehari. Untuk upah satuan ini lebih sederhana dibandingkan dengan kemarin upah harian, ya. Karena kalau upah harian kemarin kita harus menghitung berapa perharinya, ya. Kalau ini upah satuan ini dihitung setiap kali dia menyelesaikan pekerjaan atau setiap kali dia berhasil menyelesaikan produk yang menjadi targetnya. Sebagai contoh, Amin belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronik. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 150.000 per buah TV atau per unit TV, dan dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja, dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3.600.000. Hitung berapa PPh pasal 21. Nah, ini kita lihat perhitungannya. Untuk mencari PPh pasal 21, ini kita harus mencari upah perharinya dulu. Ya, di situ dikatakan bahwa dalam 1 bulan upah itu atau dalam 1 bulan dalam 1 minggu dia menghasilkan 24 unit TV, diberi upah 3.600.000, ya. Nah, di situ dikatakan juga bahwa upah itu dibayarkan mingguan. Jadi kita harus mencari dulu 1 minggunya itu berapa, ya, upah seharinya atau upah seharinya berarti 3.600.000 dibagi 6, ya. Tadi 3.600.000 itu adalah untuk 1 minggu, berarti 3.600.000 dibagi 6, maka hasilnya adalah 600.000. Seperti yang kemarin sudah kita bahas bahwa batas minimal upah harian itu adalah 450.000 per hari atau sehari. Nah, kalau si Armin ini ternyata upah seharinya 600.000, maka upah per hari tadi dikurangi dengan batas upah per hari minimum, yaitu 600.000 dikurangi 450.000, sehingga hasilnya adalah 150.000, ya. Sehingga penghasilan kena pajak terutangnya dalam 1 minggu menjadi 6 kali 150.000 berarti 900.000, ya. Sehingga PPh pasal 21-nya menjadi 5% kali 900.000 atau 45.000, ya. Jadi upah yang nantinya akan diterima, ya, upah yang nantinya akan diterima oleh si Armin ini adalah 3.600.000 dikurangi dengan 45.000
ya. Sehingga gaji yang diterima oleh si Armin ini tidak 3.600.000 tetapi 3.555.000. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Iya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Oke, kalau belum kita lanjut lagi. Itu contoh untuk upah satuannya. Jadi di situ sudah digambarkan atau sudah dicontohkan bahwa upah satuan itu adalah berdasarkan dari berapa unit yang bisa dihasilkan ya. Jadi berapa dia menerima gaji kemudian dikurangi dengan batas upah per harinya, yaitu batas upah minimal per hari itu adalah 450.000. Jadi ini memang lebih sederhana dibandingkan dengan penghitungan PP pasal 21 upah harian kemarin. Kemudian yang berikutnya adalah upah borongan. Nah, untuk upah borongan ini adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu pekerjaan tertentu. Ya, jadi kalau satuan tadi bisa berdasarkan berapa yang didapat ya, jadi produk yang dihasilkan itu berapa. Jadi misalnya hari ini menghasilkan sekian unit. Nah, tapi kalau borongan itu satu hari itu bisa menghasilkan berapa, gitu ya. Jadi satu hari atau katakanlah begini, dia diberikan proyek menyelesaikan 100 unit. Nah, dari 100 unit itu bisa diselesaikan dalam waktu berapa jam atau berapa hari. Nah, itu kalau upah borongan bisa seperti itu. Jadi dia sudah punya targetnya. Nah, di sini contohnya, Agus mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 2 juta. Pekerjaan diselesaikan selama 2 hari. Hitung PPh pasal 21-nya. Nah, di sini dari upah satuan dengan upah borongan tadi bisa dilihat ya, tidak ada pemotongan untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi tadi seperti yang tadi dilihat contoh tadi. Nah, ini kan tidak ada pemotongan PTKP ya. Upah borongan sehari adalah karena dia mengerjakannya dalam 2 hari maka dibagi 2. Ya, jadi besarnya tarif upah borongan dibagi dengan waktu penyelesaiannya 2 juta dibagi 2 yaitu 1 juta. Kemudian batas upah minimum per hari itu 450.000 sehingga upah seharinya menjadi 1 juta dikurangi 450.000. Jadi upah per harinya adalah 550.000. Nah, upah borongan kena pajak menjadi 2 kali 550.000. Hasilnya 1.100.000. Kemudian PPh-nya menjadi 5% kali 1.100.000 yaitu 55.000. Jadi nanti upah yang akan diterima oleh si Agus ini tidak 2 juta tetapi 2 juta dikurangi dengan PPh-nya sebesar 55.000. Jadi yang diterimanya menjadi 1.945.000. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya adalah PP pasal 21 untuk tenaga ahli. Ya, jadi tenaga ahli ini adalah sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016
bahwa tenaga ahli ini adalah seseorang yang melakukan pekerjaan bebas, ya. Jadi yang artinya melakukan pekerjaan bebas ini dia tidak terikat pada satu perusahaan manapun, ya. Jadi dia boleh melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Nah, contoh dari tenaga ahli ini siapa saja? Ada dokter misalnya. Nah, dokter itu kenapa dikatakan sebagai tenaga ahli? Karena dokter diizinkan untuk membuka praktek sendiri ataupun bekerja pada suatu instansi. Ya, jadi dokter dikatakan tenaga ahli karena dia diperbolehkan atau diizinkan untuk membuka praktek tersendiri. Demikian juga dengan konsultan, entah itu konsultan pajak atau konsultan dalam bidang hukum, lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya, atau yang kaitannya dengan seperti pembicara dan lain sebagainya, ya. Nah, itu konsultan juga demikian. Lalu ada notaris, ya. Notaris juga sama, diperbolehkan, dia diizinkan untuk membuka PPAT sendiri. Kemudian seorang akuntan juga diizinkan untuk membuat atau membuka praktek sendiri, ya. Kemudian pengacara, arsitek, aktuaris, ya. Lalu ada jasa penilai, kemudian pihak yang bekerja di bidang seni dan budaya seperti artis, kemudian seperti orang-orang yang memiliki suatu paguyuban dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan tenaga ahli, ya. Nah, dalam peraturan tersebut tenaga ahli dikategorikan dalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan. Jadi maksudnya adalah bahwa nanti tenaga ahli ini akan diperhitungkan pajaknya sebagai pekerja jasa, ya. Jadi bukan sebagai pegawai atau sebagai karyawan. Nah, tarif untuk pemotongan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli ini mengikuti tarif progresif pada PPh pasal 17 ayat 1, ya. Nah, kita lihat lagi tarif PPh pasal 17 ayat 1 ini meliputi tarif 0 penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 juta. Ini dikenai tarif 5%, ya. Lalu tarif yang kedua 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenai tarif 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Nah, itu tarifnya. Jadi tarifnya menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1, ya. Nah, kita langsung saja kepada contoh. Ya, untuk menghitung PPh pasal 21 tenaga ahli, ini dicontohkan yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, dan nanti akan saya contohkan yang memperoleh penghasilan hanya dari satu penghasilan saja atau dari satu sumber saja. Sebagai contoh di sini, ya, Dr. Damayanti adalah seorang dokter umum yang membuka praktek di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Atas jasa tersebut sesuai dengan perjanjian tertulis, beliau mendapatkan bagi hasil atau profit sharing sebesar 75%, sisanya 25% adalah bagian penerimaan untuk Rumah Sakit Dr. Karyadi tersebut. Selain itu, beliau juga membuka praktek dokter di Rumah Sakit Islam Semarang. Data penghasilan bruto yang diperoleh Dr. Damayanti dari praktek di Rumah Sakit Dr. Karyadi selama tahun 2016. Nah, seperti ini datanya, ya. Jadi di sini
Maksudnya adalah bahwa dokter ini selain membuka praktek, ya, selain membuka praktek di sebuah rumah sakit dengan perjanjian, kalau perjanjian ini kan hanya pemberitahuan saja ya, jadi tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi nanti di perhitungannya. Ini hanya hanya pemberitahuan saja, sehingga nanti itu kan intern dari wajib pajaknya sendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan apa yang didapatkan atau nanti PPh-nya ya. Jadi pembagian hasil ini adalah intern dari wajib pajaknya itu sendiri dengan pihak rumah sakit kalau dia seorang dokter ya. Jadi pembagian jasanya adalah 75% dan 25% ya. Nah, ini adalah tabel di bawahnya itu adalah penghasilan bruto ya. Penghasilan bruto dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Di mana penghasilan brutonya untuk bulan Januari itu adalah 45 juta per bulannya. Kemudian untuk bulan Februari 38 juta, untuk bulan Maret 28 juta, April 44 juta, Mei 48 juta, Juni 65 juta, Juli 57 juta 500, Agustus 45 juta, Septembernya 48 juta, Oktober 49 juta, dan November 48 juta, dan Desember 67 juta. Sehingga setelah diakumulasikan, ya, total ini kan 83 ini kan 45 juta ditambah 38 ya. 45 juta ditambah 38, kemudian 83 ditambah 28, hasilnya 111 juta, dan seterusnya sampai dengan Desember terakhir itu 582 juta 500. Jadi itu penghasilan selama 1 tahun atau penghasilan bruto Dr. Damayanti selama 1 tahun. Nah, untuk menghitung tarif atau menghitung PPh pasal 21-nya, penghasilan bruto itu kali 50% kali tarif pasal 17. Itu cara menghitungnya. Nah, di sini diperhatikan dulu, disajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, untuk penghasilan bruto ini akan dihitung secara kumulatif. Ini dibagi menjadi 6 tabel atau 6 kolom ya. Kolom pertama itu adalah bulan, kolom kedua PB itu adalah penghasilan bruto per bulan tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian kolom ketiga itu adalah PKP ya. Nah, PKP-nya adalah 50% dari penghasilan bruto. Jadi untuk mencari PKP-nya adalah 50% dari penghasilan bruto. Lalu PKP kumulatif ini adalah akumulasi dari PKP pada bulan Januari, bulan Februari, Maret, dan seterusnya. Lalu di sini adalah tarif PPh pasal 17. Kemudian kolom terakhir ini adalah pajak terhutangnya. Nah, pajak terhutangnya dicari dengan cara PKP dikalikan dengan tarifnya. Nah, di sini diperhatikan dulu. Untuk bulan Januari, sebelum saya lanjut lagi, semisalnya nanti waktunya kurang sedikit terpotong, ya. Nanti kita break dulu untuk proses rendering, kemudian nanti kita join lagi, begitu ya. Karena ini kan sudah pertemuan terakhir, paham ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Kembali lagi, ini adalah tabel tadi penghasilan bruto dari Dr. Damayanti. Untuk bulan Januari penghasilan brutonya 45 juta, sehingga PKP-nya adalah 22 juta 500. 22 juta 500 itu dari mana? Di sini sudah saya berikan contoh atau catatan
bahwa PKP di kolom ketiga itu adalah 50% kali penghasilan bruto. Jadi 50% kali 45 juta. Jadi hasilnya adalah 22.500.000. Kemudian PKP kumulatifnya masih tetap 22.500.000 ya. PKP kumulatifnya 22.500.000. Sedangkan tarifnya, kenapa di sini masih menggunakan tarif 5% ya? Di sini masih menggunakan tarif 5% karena PKP-nya masih antara 0 sampai dengan 50 juta ya. Tadi dikatakan bahwa 0 sampai dengan 50 juta itu adalah tarifnya 5%. Ini tadi ya. Nah ini penghasilan dari 0 sampai 50 juta rupiah tarifnya adalah 5%. Jadi kalau PKP-nya ini 22.500.000 berarti dia masih di bawah 50 juta. Ya, sehingga tarifnya adalah 5%. Sehingga PPh terhutang untuk bulan Januari sebesar 1.125.000. Nah, berarti nanti penghasilan yang diterima oleh Dr. Damayanti ini pada bulan Januari adalah 45 juta dikurangi dengan PPh terhutangnya yaitu 1.125.000. Itu kalau mau dihitung PPh-nya per bulan. Paham ya? Nah, kemudian untuk bulan Februari, ya, bulan Februari penghasilan brutonya sebesar 38 juta. Ya. 38 juta sehingga PKP-nya 19 juta, yaitu 50% kali 38 juta. Hasilnya 19 juta. PKP kumulatifnya menjadi berapa? 41.500.000. 41.500.000 dari mana? 22.500.000 ditambah 19 juta. Paham ya? Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya, oke, terima kasih. Kemudian tarifnya masih 5%, ya. Tarifnya masih 5%. Nah, kenapa masih 5%? Sekali lagi ini PKP-nya masih di bawah 50 juta. Jadi masih menggunakan tarif 5%. Sehingga bulan Februari ini PPh pasal 21-nya menjadi 950.000. Nah, sekarang bulan Maret. Ya, bulan Maret. Bulan Maret ini penghasilan brutonya 28 juta. Ya, 28 juta. Kemudian PKP-nya dibagi 2. Ya, dibagi 2 itu kan berarti berapa? 28 juta dibagi 2. 14, ya. 14 juta. Tetapi Anda perhatikan di sini, PKP kumulatifnya untuk bulan Februari itu sudah 41.500.000. Sehingga PKP bulan Maret nanti untuk bisa mencapai batas minimal tarif progresif yang pertama yaitu 50 juta itu ditambah dengan 8.500.000. Jadi PKP bulan Maret ini 14 juta itu terbagi untuk 2. 8.500.000 diakumulasikan dengan PKP tanggal atau bulan Februari sehingga PKP pada bulan Februari ini menjadi 50 juta dan masih terkena tarif progresif 5% sebesar 425.000 ya. Nah, kemudian pada bulan Maret ini PKP yang tadinya 50 juta kan masih ada penghasil PKP-nya tadi atau PKP 5.500.000 ini ya, sisa dari 14 juta tadi
diambil 8,5 atau 8.500.000. Kenapa kok diambilnya 8.500.000 tidak lebih? Karena PKP kumulatif bulan Februari itu 41.500.000. Padahal batas tarif progresif yang pertama itu 50 juta, ya, 50 juta. Sehingga PKP kumulatif bulan Maret ini harus dibagi dua jenis. Jenis yang pertama, PKP kumulatif yang 50 juta sehingga batas progresif tarif pertamanya itu terpenuhi, yaitu 50 juta. Dan sisanya nanti ditambahkan menjadi tarif yang kedua, masuk tarif yang kedua. Nah, di sini diperhatikan. Ya. Ini 50 juta masih mengikuti tarif pertama, yaitu 5%, sedangkan sisa tadi kan 14 juta. 14 juta sudah diambil 8.500.000 untuk menambahkan PKP dari bulan Februari, sedangkan sisanya ada 5.500.000, ya. 5.500.000. Nah, ini diakumulasikan dengan PKP yang 50 juta tadi. Sehingga PKP-nya menjadi 55.500.000. Nah, karena sudah melebihi 50 juta, maka dikenai tarif sebesar 15%. Jadi bulan Maret itu ada 2 kali penghitungan, ya. Penghitungan yang pertama itu ditambahkan dengan PKP pada bulan Februari sampai dia menyentuh atau dia sampai batas minimal atau batas maksimal dari tarif pertama, yaitu 5% atau 50 juta dengan tarif 5%, sehingga PPh-nya menjadi 425. Dan yang kedua, ini adalah PKP dari kekurangan dari atau sisa dari ini ya, PKP 5.500.000, karena sudah lebih dari 50 juta, maka dia dikenai tarif yang kedua, tarif progresif yang kedua, yaitu 15%. Sehingga nanti untuk PPh pasal 21-nya di bulan Maret ini adalah 425.000 dan 825.000. Bisa dipahami sampai di sini? Silakan. Bisa? Bisa ya. Jadi kenapa ini dibagi dua? Karena harus dibagi dua karena harus ditambahkan dengan PKP akumulatif atau PKP kumulatif dari bulan Februari sehingga bisa mencapai batas tarif yang pertama yaitu 50 juta. Nah, sisanya nanti ditambahkan. Gitu ya. Ya, Bu. Kemudian, oke, kita lanjut lagi kalau tidak ada pertanyaan. Untuk bulan April, ya, untuk bulan April, penghasilan bruto 44 juta. Nah, ini waktunya tinggal 10 menit lagi ini. Sekali lagi nanti kalau terpotong, kita cut dulu 10 menit untuk rendering, kemudian nanti dilanjut lagi join ya. Karena ini sudah terakhir, jadi minggu depan kan minggu tenang. Untuk bulan April, 44 juta, kemudian PKP-nya menjadi 22 juta ya, karena dibagi 50%. Nah, di sini PKP kumulatifnya itu 55.500.000 ditambah 22. Hasilnya 77.500.000, maka tarifnya masih 15% ya. Tarifnya masih 15%. Kenapa? Karena kan 50 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%. Ya, jadi ini saya rasa tidak ada penjelasan khusus sehingga bulan April PPh-nya menjadi 3.300.000. Bulan Mei PKP 48 juta, penghasilan brutonya 24 juta. Ya, sama dengan ini tadi harus dibagi 50%,
atau dikalikan dengan 50% sehingga PKP kumulatifnya 101.500.000, PPh-nya masih dikenai tarif 15% sehingga hasilnya 3.600.000. Untuk bulan Juni juga sama ya, bulan Juni penghasilan brutonya 65 juta, penghasilan bruto atau PKP-nya adalah 50% ya, itu sama dengan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu sama asumsinya ya, jadi tidak perlu ada penjelasan khusus ya. Jadi PKP kumulatif itu kan ditambah-tambahkan saja ya, ditambah-tambahkan. Nah, sekarang yang perlu kita bahas lagi adalah untuk bulan November ya. Untuk bulan November ini sama dengan pemahamannya sama dengan bulan April tadi, bulan Maret, bahwa batas tarif kedua itu kan 50 juta sampai 250 juta. Baru dikenai tarif 15%, yaitu batas yang kedua ya. Nah, untuk bulan November ini PKP-nya kan 48 juta, penghasilan brutonya 48 juta dibagi 2 ya, berarti berapa itu? 24 ya. 24 juta. Nah, 24 juta ini padahal PKP kumulatif bulan Oktober itu 233.750.000. Dan yang sekali lagi yang perlu diingat adalah batas untuk tarif kedua itu adalah 0 sampai 250 juta. Sehingga di sini kita harus menambahkan atau mengurangkan PKP tadi yang 18 juta tadi, yang berapa tadi? 24 ya, maaf. Yang 24 juta tadi kita kurangkan untuk menutup PKP kumulatif pada bulan November supaya menjadi 250 sehingga dikenai tarif 15% ya. Sedangkan sisanya yaitu di situ 233.750 itu untuk PKP bulan Oktober ditambah 16.250.000 sehingga PKP kumulatifnya menjadi 250 juta itu dikenai tarif 15% ya. 15% sehingga PPh-nya menjadi 2.437.500. Nah, kemudian sisa PKP yang tadi sudah ditambahkan senilai 16.250 diakumulasikan kembali di PKP 250 juta tadi ya. Sehingga PKP kumulatifnya menjadi 257.750. Nah, karena sudah melebihi 250 juta, maka ini dikenai tarif sebesar 25%. Sehingga hasil PPh pasal 21 untuk bulan November itu ada 2 tarif atau ada 2 jenis. Yang pertama 2.437.500 dan yang kedua 1.937.500 ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Kemudian untuk bulan Desember sama dengan setelah Maret tadi tinggal ditambahkan saja karena ini masih masuk pada tarif yang ketiga, yaitu masih masuk tarif yang 25%. Nah, sehingga total PPh pasal 21 untuk Dr. Damayanti ini adalah sebesar 42.812.500. Ini PKP-nya ya. PKP-nya sehingga maaf, oh ini sorry ini PPh-nya ya, PPh pasal 21-nya dengan rincian sebagai berikut ya, dari 42 juta
812 itu rinciannya karena PKP-nya itu kan sejumlah 291.250.000 ya. Dari 291.250.000 ini dengan rincian tarif sampai dengan 50% itu 50 juta ya, 50 juta itu 5% sebesar 2.500.000. Kemudian 50 juta sampai 250 juta itu diambil 200 juta ya, tadi kan jadi 291 juta 250 dikurangi dulu 50 juta. Nanti sisanya dikurangi lagi 200 juta karena batas apa namanya kan 50 juta sampai 250 juta. Ini 15%, sehingga 30 juta. Lalu yang tarif ketiga 250 juta sampai dengan 500 juta, ini 41.250.000, maka tarifnya 25%, sehingga PPh terutangnya 10.312.000 atau kalau diakumulasikan menjadi 42.812.000. Nah, itu penghitungan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli untuk yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Jadi kalau dibuat tabel nanti pemahamannya seperti itu ya. Jadi per bulannya itu diperhitungkan karena mengingat tenaga ahli ini memang memiliki penghasilan yang cukup besar dan dia bukan merupakan pegawai ya. Sekali lagi, tenaga ahli ini tidak dikategorikan sebagai pegawai ya, pegawai karena dia memiliki izin untuk mendirikan praktek tersendiri. Jadi pajaknya diperhitungkan per bulan, kemudian boleh dibayarkan dalam 1 tahun, tetapi ini perhitungannya adalah per bulannya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan dulu? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ya. Oke, ini masih ada satu lagi, yaitu yang tenaga ahli tapi dari satu pemberi kerja, tapi karena waktunya sudah tidak cukup, nanti kita break dulu sebentar. Ya, mungkin yang mau sholat juga bisa. Nanti kita jam 6 kita mulai lagi ya. Jadi nanti ini saya stop, kemudian nanti kita mulai lagi jam 6. Kita join lagi, gitu ya. Paham ya? Oke. Untuk sekarang ini kita stop dulu. Selamat sore dulu. Silahkan yang mau sholat, silahkan sholat dulu. Saya kasih waktu sampai jam 6 ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, oke. Selamat sore. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang sempat terputus. Tadi kita sudah membahas mengenai PPh pasal 21 untuk tenaga ahli yang memperoleh penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja ya. Nah, ini kita lanjut lagi dengan PPh pasal 21 untuk tenaga ahli yang hanya memperoleh dari satu pemberi kerja saja. Nah, untuk jika dalam satu periode atau tahun pajak ini tenaga ahli tersebut memperoleh penghasilan berkesinambungan, artinya berkesinambungan itu setiap bulan mendapatkan penghasilan ya, setiap bulan mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, maka mereka bisa mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak berupa tunjangan PTKP. Jadi bedanya dengan yang mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja tadi, bahwa untuk yang mendapatkan lebih dari satu pemberi kerja memang tidak ada pengurangan berupa PTKP. Ya, jadi tidak ada pengurangan berupa PTKP. Tetapi kalau karena mengingat yang tenaga ahli yang lebih dari satu pemberi kerja tadi, di samping dia bekerja di suatu instansi, tercatat sebagai pegawai,
atau tercatat dia sebagai tenaga ahli di suatu tempat, dia juga mendirikan praktek tersendiri, ya. Jadi dia mendirikan praktek tersendiri. Nah, untuk yang diperhitungkan tadi adalah yang mendirikan praktek tersendiri, karena bisa jadi untuk yang status dia bekerja pada suatu rumah sakit itu dia statusnya sudah sebagai karyawan, ya, atau sebagai tenaga ahli dalam satu instansi. Nah, ini untuk yang tenaga ahli yang memperoleh penghasilan berkesinambungan dari satu pemberi kerja, ya. Jadi misalnya dokter yang hanya bekerja di satu rumah sakit saja, jadi tidak membuka praktek, atau misalnya seorang pengacara yang hanya bekerja di satu lembaga hukum saja atau di satu perusahaan, ya. Pengacara itu kan bisa juga pengacara dari sebuah perusahaan, ya. Tapi dia juga tidak mendirikan praktek tersendiri, ya. Maka dia memiliki hak untuk mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak atau berupa PTKP, ya. Jadi boleh mengajukan pengurangan yang berupa penghasilan tidak kena pajak yang berupa PTKP. Nah, syarat untuk tenaga ahli yang mendapatkan tunjangan PTKP ini yang pertama adalah mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Jadi itu syarat utamanya seperti itu. Jadi tidak ada izin praktek atau dia tidak mendirikan praktek tersendiri. Kemudian juga memiliki NPWP, ya. Memiliki NPWP, lalu ada fotokopi NPWP suami bagi wanita menikah beserta surat nikah dan kartu keluarga. Nah, ini contohnya dari ilustrasi pada tahun 2006, Dr. Damayanti, beliau memiliki suami yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP dan bekerja di PT Megah, ya. Dr. Damayanti ini melampirkan fotokopi NPWP suami, surat nikah, dan kartu keluarga. Dr. Damayanti hanya bekerja membuka praktek di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Jadi dia hanya bekerja di rumah sakit tersebut. Jadi tidak mendirikan praktek tersendiri. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Rumus perhitungan PPh pasal 21 tenaga ahli penghasilan berkesinambungan yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja saja. Ya. Sama untuk rumusnya dari PKP tadi, yaitu penghasilan bruto dikali 50% dikurangi PTKP, ya, kali tarif pasal 17. Jadi di sini yang membedakan adalah di sini ada pengurangan PTKP, ya. Jadi penghasilan bruto kali ini PKP-nya, untuk mencari PKP-nya adalah penghasilan bruto kali 50% dikurangi dengan PTKP kali tarif 17 atau tarif pasal 17. Nah, di sini kita lihat tabelnya terdiri dari tabel bulan, kemudian PB penghasilan bruto, tabel kolom ketiga itu PKP, yaitu 50% kali penghasilan bruto. Kemudian ini PTKP-nya. Ya, ini PTKP-nya, kemudian PKP, penghasilan kena pajak, lalu penghasilan pajak kumulatif, tarif PPh pasal 17, dan ini adalah PPh pasal 21 terutang, dicari dengan mengalihkan pada kolom 5, yaitu PKP dikalikan dengan tarif. Ya. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk PTKP-nya, karena PTKP untuk WP pribadi itu adalah 54 juta, maka ini 54 juta ini dibagi 12, karena diasumsikan dalam 1 tahun pajak atau 1 tahun takvim pajak itu adalah 12 bulan. Ya, maka di sini dibagi 12, per bulannya PTKP-nya menjadi 4.500.000, ya.
Nah, untuk bulan Januari penghasilan bruto dari Dr. Damayanti ini adalah 45 juta. Kemudian PKP-nya sebesar 22.500.000. Hasilnya juga seperti yang tadi saya sampaikan, penghasilan bruto dikalikan dengan 50%, ya. Jadi 45 juta dikali 50%. Hasilnya 22.500.000. Kemudian PTKP-nya tadi sudah saya jelaskan bahwa 54 juta dibagi 12 ya. Jadi hasil per bulannya menjadi 4.500.000 sehingga PKP-nya menjadi 18 juta. 18 juta itu dari 22.500.000 dikurangi 4.500.000, maka hasilnya adalah 18 juta. Sehingga penghasilan kumulatif karena masih pada bulan Januari atau bulan pertama itu 18 juta. Dan tarif yang dikenakan adalah 5%. Asumsinya tarif 5% tadi adalah karena penghasilan kumulatifnya masih di rentang antara 0 sampai 50 juta. Maka tarifnya adalah 5%. Sehingga PPh terhutang atau PPh pasal 21 terhutang bulan Januari adalah 900.000. Sedangkan untuk bulan Februari penghasilan brutonya 38 juta. Ya. 38 juta, PKP-nya menjadi 19 juta atau 38 juta kali 50%, yaitu 19 juta dikurangi dengan PTKP 4.500.000 sehingga PKP-nya menjadi 14.500.000 ya. Penghasilan pajak kumulatifnya menjadi 32.500.000 dan tarifnya masih menggunakan tarif 5%. Ya, masih menggunakan tarif 5% karena masih di bawah atau masih masuk di rentang 0 sampai 50 juta. Sehingga pajak pasal 21 terhutang bulan Februari adalah sebesar 725.000. Nah, sekarang bulan Maret ya, untuk bulan Maret penjelasannya kurang untuk bulan Maret penghasilan bruto 28 juta, PKP-nya menjadi 14 juta, ya, karena 50% kali 28 juta, dikurangi dengan PTKP 4.500.000, maka PKP-nya menjadi 9.500.000, dan penghasilan kumulatifnya atau pajak PKP kumulatifnya menjadi 42 juta, dan tarifnya masih menggunakan tarif 5%, maka hasil atau PPh pasal 21-nya 475.000. Lalu untuk bulan April, ya, untuk bulan April penghasilan bruto 44 juta, penghasilan kena pajak menjadi 22 juta dikurangi dengan PTKP 4.500.000. Nah, untuk PKP-nya ini terbagi dua, yaitu 8 juta dan 9.500.000. Kenapa ya bisa terbagi menjadi 8 juta dan 9.500.000? Diperhatikan di sini untuk PKP kumulatif bulan Maret itu adalah 42 juta, ya. PKP kumulatif bulan Maret itu 42 juta. Sekali lagi batas atau sesuai dengan tarif PPh pasal 17 itu tarif pertama 0 sampai 50 juta PKP-nya adalah 5%. Nah, sehingga ini nanti PKP pada bulan Maret itu masih 42. Sehingga untuk bisa mencapai batas tarif pertama itu harus ditambah 8 juta. Jadi PKP yang tadi 22 juta dikurangi 4.500.000 itu nanti terbagi dua. Jadi diambil dulu 8 juta untuk menutup PKP kumulatif yang 42 juta tadi sehingga menjadi 50 juta sehingga masuk ke tarif yang pertama, sehingga PPh pasal 21 terutangnya 400.000
dan sisanya ditambahkan dengan PKP kumulatif yang sudah mencapai 50 juta. Ya. Jadi 42 juta ditambah 8 juta itu 50 juta. Itu sudah mencapai batas akhir dari tarif 5%. Lalu sisanya ditambahkan lagi dari PKP kumulatifnya menjadi 59.500.000 ya. 59.500.000 berarti karena dia sudah lebih dari 50 juta maka dia masuk ke tarif yang kedua yaitu 15%. Sehingga PPh pasal 21-nya menjadi 1.425.000. Paham ya? Sampai sini bisa diterima ya untuk penghitungannya ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kemudian untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sampai Oktober, ini penghitungannya sama dengan bulan Januari tadi, Januari dan Februari. Jadi Mei PKP-nya tinggal, karena penghasilan brutonya 48 juta, ya ini tinggal dikalikan 50%. Jadi 50% kali 48 juta, hasilnya 24 juta, lalu dikurangi dengan 4.500.000, maka hasil PKP-nya 19.500.000 dan PKP kumulatifnya masih 79 juta. Ya, masih 79 juta, sehingga dia masih masuk tarif yang kedua. Karena tadi tarifnya 0 sampai 50 juta ya. Ini 0 sampai 50 juta itu 5%, 50 sampai dengan 250 juta itu 15%. Jadi selama ini masih belum mencapai batas maksimal 250 juta tadi, ya, masih belum mencapai batas maksimal 250 juta, maka dia masih masuk ke tarif yang kedua. Jadi sampai dengan bulan Juni juga sama, karena kenapa ini masih 15% juga? Karena ini masih PKP kumulatifnya masih di bawah 250 juta. Sampai dengan bulan Desember dengan penghasilan bruto 67 juta dan penghasilan kena pajaknya 33.500.000 dikurangi PTKP sehingga PKP-nya menjadi 29 juta dan PKP kumulatifnya masih 237 juta 250, ini masih dikenai tarif 15% karena di sini belum mencapai batas maksimal yaitu 250 juta. Ya, paham ya? Sehingga untuk PPh pasal 21-nya totalnya dalam bulan Januari sampai dengan Desember itu 30.587.500 rupiah. Ya, paham ya? Sampai sini bisa dipahami ya? Paham, Gimana? Bu. Oke. Kemudian untuk ini ya penghitungan atau kalau dipecah penghitungan PPh pasal 21-nya, PKP-nya ini kan 237.250.000 ya. Maka diambil dulu 0 sampai dengan 50 juta, jadi diambil dulu 50 juta, itu dikenai tarif 5%, hasilnya 2.500.000. Lalu sisanya berarti kan 237.250.000 dikurangi 50 juta, sisanya 187.250.000, ini dikenai tarif 15%. Hasilnya adalah 28.087.500 sehingga nanti PPh terhutang dalam 1 tahun itu dari Januari sampai dengan Desember itu sebesar 30.587.500 rupiah. Nah itu untuk tenaga ahli yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Kemudian contoh perhitungan PPh pasal 21, tenaga ahli dengan penghasilan tidak berkesinambungan. Kalau 2 contoh tadi adalah dengan penghasilan yang berkesinambungan. Jadi artinya dia
setiap bulan itu menerima, ya, dia setiap bulan menerima penghasilan yang satu tadi dari lebih dari satu pemberi kerja, kemudian yang kedua tadi hanya satu pemberi kerja saja. Nah, ini kalau yang tidak berkesinambungan, contohnya seperti pengacara, kemudian seperti pembicara di suatu seminar atau motivator dan lain sebagainya, seperti artis, itu juga termasuk penghasilan yang tidak berkesinambungan. Nah, ini contohnya seperti ini. Tuan Tony berprofesi sebagai pengacara. Suatu saat Tuan Tony menangani sebuah kasus atas jasanya, beliau memperoleh komisi sebesar 620 juta rupiah dari PT Amal Ibadah yang berlokasi di Semarang. Tuan Tommy terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kartu NPWP. Nah, untuk menghitungnya, penghasilan bruto kali 50% kali tarif PPh pasal 17, ya. Nah, untuk penghitungannya 50% kali 620 itu 310.000, ya, 310.000. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Sama seperti tadi, 310.000 itu diambil dulu 310.000 juta, ya. Ini diambil dulu 50 juta, ya. 2.500.000, kemudian diambil lagi batas untuk yang 15% itu 200 juta, sehingga menjadi 200 juta kali 15% itu 30 juta, kemudian 60 juta dikalikan dengan 25% itu 15 juta. Jadi ini kan 250 ditambah 60, ya. Jadi diambil dulu 50 juta dari 310 tadi, lalu diambil lagi 200 untuk tarif masuk tarif kedua, dan tarif yang ketiga diambil lagi sisanya, atau sisanya masuk tarif yang ketiga, yaitu sebesar 25%. Sehingga pajak yang harus ditanggung atau PPh yang harus dibayar oleh Tuan Tommy ini sebesar 47.500.000, ya. Jika Tuan Tommy tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 dikenakan biaya tambahan 20% dari tarif normal PPh pasal 21 terhutangnya, ya. Jadi menjadi 47.500.000 dikalikan dengan 120, ya, 120%, sehingga menjadi 57 juta. Nah, itu adalah tarif bagi wajib pajak yang merupakan tenaga ahli tetapi memiliki penghasilan yang tidak berkesinambungan. Contohnya tadi, maksudnya tidak berkesinambungan itu kalau dia ada sebuah pekerjaan, ya dia dibayar, kalau tidak ya tidak. Jadi misalnya seperti pengacara menangani sebuah kasus, kemudian dia dibayar atau dia digaji, atau seorang pembicara dia berbicara mengisi dari suatu seminar dan lain sebagainya, dia mendapatkan fee, ya diperhitungkan. Kalau tidak, ya berarti kalau dia tidak melakukan pekerjaan itu, ya berarti tidak diperhitungkan PPh-nya. Seperti artis juga, kalau dia membintangi suatu iklan, dia mendapatkan penghasilan, ya dia langsung akan diberikan potongan pajaknya. Kalau dia tidak melakukan pekerjaan itu, ya berarti dia tidak ada pemotongan PPh pasal 21. Begitu. Paham ya sampai sini, ya? Paham? Paham. Oke. Jadi untuk PPh pasal 21 tenaga ahlinya sudah saya sampaikan semuanya. Tadi untuk tenaga ahli yang memiliki berkesinambungan dengan dari dua pemberi kerja, dan yang satu tenaga ahli dan juga dia tidak hanya dari satu pemberi kerja. Kalau ini contoh yang tidak berkesinambungan, lebih sederhana yang tidak berkesinambungan, karena memang setiap kali dia ada pekerjaan dipotong PPh-nya. Kalau dia tidak bekerja atau dia tidak mendapatkan fee dari profesionalismenya, dia tidak mendapatkan
pendapatan atau penghasilan. Begitu ya? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Oke, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Atau nanti mungkin kalau pertanyaan bisa juga ditulis di komen di Syakat ya. Atau nanti juga bisa di WA saya kalau misalnya sudah dipelajari lagi kemudian muncul pertanyaan. Begitu ya? Gitu ya? Iya, Bu. Oke, untuk hari ini kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini, perkuliahan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online. Kita ketemu lagi mungkin semester depan atau minggu depan, kelihatannya minggu tenang ya. Ya, oke. Sekali lagi selamat sore. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online dan tetap di rumah saja gitu ya.